seneng berkendara pakai mobil jeep atau motor keren kayak gini? Mobil jeep. Mobil jeep? Iya. Kenapa? Karena nggak bisa bawa motor. Serius ada? Iya. Soalnya ininya kalau ibu-ibu mah ngeliatnya katanya, kayak Roma Irama aja. Ternyata ini artisnya. Allah. Dan kabarnya mau bikin band nih sama AA. Percayalah padaku, meski di gelap malam kamu gak sendirian. Dan semua bintang yang ku tinggalkan temaniku sampai akhir malam. Asik. Asik ya. Ternyata suaranya oke juga. Pantesan sering diajak nyanyi di acara-acara. Kemarin saya lihat terakhir di Banten Creative Festival. Ya. Terus juga di beberapa acara, ternyata ini artisnya. Allah. Dan kabarnya mau bikin band nih sama AA. Kita sedang bersama Kang TB Udra Sengsana. Makasih Kang Udra. Sama-sama. Saya ala-ala ini tidak punya studio. Ya. Jadi studionya kita yang nyemperin tamunya dimanapun Ya, berada. Sapa dulu ya teman-teman ya. Ayo. Ya. Kembali lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tamu Alala. Di konten Seingat Saya. Kenapa seingat saya? Karena di setiap ingatan banyak harapan. Bener nggak udah? Ya. Bener ya. Bener lah. Di setiap ingatan Ada harapan. ada harapan ya kan. Kita kalau berusaha mengingat-ingat itu kan, entah masa lalu atau mengingat-ingat nanti saya ke depan mau ngapain, itu pasti banyak harapan yang pengen kita buat ya. Oh iya. Benar ya. Nah Kang Udra, saya selain mengucapkan terima kasih udah diajakin ke sini karena ini pertama kali kayaknya Ya. di konten Seingat Saya. Backgroundnya adalah mobil jeep dan juga motor keren. Ya. Ini salah satu yang saya ingat dari sosok Kang Udra. Kang Udra ini kita akan bahas banyak teman-teman. Tapi sebelumnya, Kang Udra, sebelum kita ngobrol lebih banyak nih, saya mau ngingetin dulu ke teman-teman. Sekali lagi, walaupun pandemi sekarang udah mulai menurun, Kang Udra ya, udah mulai usai. Yang belum vaksin mangga tetap harus vaksin ya. Kalau mau booster mangga lah gitu, atau sekedar untuk pakai masker itu juga masih tetap disarankan kok gitu. Jadi siapa tahu kan debu segala macam itu masih oke kok buat kalian pakai gitu ya. Dan tetap intinya sih jaga kesehatan dan jaga pikiran. Ya. Biar jangan overthinking ya kan, pemuda masa belum apa-apa udah overthinking ya kan. Seperti sosok di sebelah saya ini, Kang TB Udra Sengsana. Kalau dari namanya udah ada TB-nya ini. Pasti bukan sosok yang sembarangan ya. Waduh. Kang TB Udra Sengsana. Pertama saya penasaran dulu ini. Dari namanya itu dari bahasa kayak bahasa Sanskerta, bahasa Romawi gitu. Iya. Bener nggak Kang Udra? Sanskerta ya? Iya. TB Udra Sengsana. Iya. Pasti maknanya dalam banget nih kan. Ya sembarangan gitu. Cuma saya tidak berani nanya artinya apa. Saya juga tidak berani menjawab. Yang pasti keren lah itu artinya. Insya Allah. Kang Udra, apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Gimana nih setelah kemarin pandemi, sekarang udah mulai banyak acara-acara ya? Kemarin pas puasa. Ya alhamdulillah sih udah mulai bisa bikin acara ya. Acara ya? Ya walaupun prokes tetap kita taatin. Jaga ya. Ya minimalnya acara tuh udah bisa mulai dibuat. Ya. Oke. Nah kalau Udra kemarin sempat hadir di beberapa acara kan ya? Iya. Beberapa acara. Kalau nggak salah kemarin tuh kan ada Banten Creative Festival di puasa atau sebelum puasa sih? Banten Creative Festival itu puasa ya? Belum puasa. Terus ada Gemini Clothing ya? Gemini Clothing kebetulan
kita yang ngadain. Oh, Kang Uda sendiri yang ini sama Iya, organisasinya ya. sama organisasi. Terus ada satu lagi apa sih saya lupa. Acara HIPMI juga ada kemarin, Iya, HIPMI Fest ya. HIPMI Fest. HIPMI Fest itu 3 acara yang membuka apa ya, harapan ya, Iya, membuka insya Allah. harapan kita gitu Insya ya. Allah, insya Allah. Nah tapi sosok ini hadir kalau nggak salah di 2 apa di 3 acara itu kayaknya hadir semua nih. Semua hadir ya. Semua hadir. Semua hadir diawali dengan Gemini dulu atau BCF dulu Kang udah hadirnya? Saya pertama hadir di Gemini dulu, terus di HIPMI, terakhir di BCF. Di BCF terakhir tuh ya, sambil nyanyi-nyanyi ya kalau nggak Sambil salah. nyanyi, diajak nyanyi sama legend dari Banten. Makanya kita buka dengan nyanyian. Pada penasaran gak sih sama tokoh ini? Saya penasaran pertama ngeliat gitu kan, siapa ya? Kelahiran tahun berapa gitu kan? Soalnya ininya kalau ibu-ibu mah ngeliatnya katanya, kayak Roma Irama, keren gitulah, ganteng gitu kan. Cuman banyak yang nggak tahu ternyata ketika sosok ini di samping saya ini pernah menjadi ketua IPSI Kota Serang ya. Ya, Dan bedanya sama ketua-ketua IPSI yang sebelumnya atau yang sekarang, beliau menjadi ketua IPSI di umur yang masih muda banget ya. iya. Kalau nggak salah saya riset di umur 20 apa 19? Iya, 19-20 lah. Di umur 19-20. 19-20 tahun jadi ketua IPSI Kota Serang. Iya, waktu itu ya. Itu gimana rasanya tuh Audra? Menantang Ya? ya. Menantang ya? Karena di usia yang muda kita membangun budaya yang sudah turun temurun. Oh, pertanyaannya Dan kenapa melestarikan. kenapa IPSI gitu loh? Kenapa IPSI? Karena pencaksilat kan salah satu budaya Banten yang harus dilestarikan. Oh iya. Jadi benar. saya tertarik gitu dan challenging buat saya, menantang buat saya gitu. Jadi ya udah saya ambil gitu. Kebetulan waktu itu sudah lulus sekolah juga. Lulus sekolah ya. Ya sambil kuliah waktu itu ya. Jadi saya ambil tantangan lah gitu. Kenapa enggak gitu kalau saya ingin merubah stigma, anak muda bisa loh melestarikan budaya. Oh iya bener sih, image itu yang Selain bela diri kan budaya. betul. Selain bela diri dan budaya. Iya bener sih, soalnya sepengetahuan saya nih ya, saya kan awam nih. Biasanya kalau IPSI gitu atau silat lah ya, silat itu kan identik dengan generasi-generasi yang sudah sepuh gitu loh. Iya. Makanya saya ingin membuktikan. Membuktikan ya, Ya. Dan ternyata berhasil tuh ya di periode itu ya. Alhamdulillah di periode itu sih berhasil. Karena di ya. Porprov kita juga meraih emas, meraih medali juga. Oh iya. Jadi bisa dikatakan berhasil. IPSI ya, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Pencaksilat Indonesia. Itu yang berarti apa ya disebutnya, Mewadahi perguruan-perguruan dan ya. juga atlet pencaksilat sekota Serang. Oh iya, karena ada prestasi juga kan yang Memang didorong prestasi, lah. iya, memang prestasi. Memang ada seni budayanya, cuman kita fokusnya di prestasi. Iya. Oke, dan memang kelihatan sih saya hasilnya waktu itu memang masih sama sih. Saya ini teman-teman sejujurnya kelahiran 95. Kang Uda kelahiran tahun berapa kalau boleh tahu? 97. 97 guys. Lebih muda dia ternyata. 97 ya. Di umur tadi 19 tahun jadi ketua IPSI dan udah banyak prestasinya ya. Kalau waktu itu saya baru awal-awal kuliah itu baru masih galau-galau gitu loh. Saya lanjut apa enggak nih ya kuliah, mau ngapain gitu ya. Masih bingung biasa tuh. Tapi Kang Uda udah jadi ketua IPSI. Iya. Nah, selain itu kan sepengetahuan saya nih Audra, setelah IPSI itu nyambung juga di satu organisasi lagi ya, kepemudaan juga ya. Iya. Apa tuh Audra? Di himpunan mahasiswa Kosgoro. Oh, oke. Kosgoro tuh ya. Kosgoro Provinsi Banten ya. Provinsi Banten. Iya, di Oke, situ. oke. Setelah itu baru di himpunan pengusaha muda Indonesia Kota Serang, di HIPMI Kota Serang. HIPMI ya? Iya. Tadi ketua umum HIPMI ya di Kota Serang ya. Kota Serang. Kota Serang tuh. Iya. HIPMI itu kan pengusaha-pengusaha gitu ya, tapi yang masih anak muda gitu. Iya, himpunan pengusaha muda Indonesia. Himpunan pengusaha muda Indonesia. Iya. Terus kata-kata tagline-nya apa sih? Pengusaha pejuang pengusaha. Udah tergambar sih dari kata-katanya pengusaha pejuang pengusaha ya. Karena waktu HIPMI Fest kemarin tuh saya benar-benar ngerasain apa ya, aura-aura anak-anak muda
para pengusaha Ya. semuanya kolaborasi gitu loh Iya. di acara itu, dan jadi keren banget gitu kan. Ada macam-macam lah itu, ada JTFF, ada Twin, ada macam-macam ya. Iya, iya. Anda saya sebutin produknya. Jangan lupa. Jangan lupa bantu ala-ala. Banyak lah kemarin tuh di Hipifest, makanya saya juga kalau bisa ngambil gambar sih ngambil gambar di sana. Cuman kebetulan waktu itu saya dikasih kesempatan ngobrol sama Pak Wale dan juga Kang Rizal di Iya. waktu itu. Yang sekarang Yang sekarang ya. Kalau sekarang kan udah jadi penasehat ya, atau ketua pembina, ketua dewan pembina. ketua dewan pembina ya Iya. di HIPMI. Jadi ini sudah jadi ini pada sepuhnya itu. Di HIPMI. Di HIPMI, oke. Nah dari situ tidak terhenti nih di HIPMI kan, Iya, lanjut lagi di masih organisasi kepemudaan. masih organisasi kepemudaan Ah. di Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. AMPI. AMPI Ya. AMPI ya, Angkatan Muda Pembaruan Indonesia. Ini banyak yang belum tahu sih sebenarnya Ya. AMPI itu kayak gimana sih, Auda? AMPI itu organisasi kepemudaan sih yang bergerak di bidang semau-maunya pemuda. Semua asik banget ya. Semau-maunya pemuda. Semau-maunya Di mana ada pemuda di situ AMPI bisa hadir. Sok gitu ya. Iya, Maunya soal apa? mau di bidang apa, sosial, mau di bidang apa gitu. Bisa. Betul. Tapi kan ini fenomena ya, Ya. atau dinamika, karena banyaknya kan pemuda ini seperti saya nih, udah kadang-kadang agak takut gitu loh kalau kayaknya saya takut deh kalau misalkan berkaitan sama politik. Enggak dulu, karena anak muda pengen ngabdi tapi pada takut sebenarnya sama politik gitu. Oh, memang kalau di AMPI, memang AMPI itu didirikan oleh Partai Golkar. Oke. Ya, tetapi di sini saya tidak memaksakan bahwa yang ingin ikut AMPI itu harus bergabung di Partai Golkar. Oke. Banyak pengurus di AMPI, teman-teman di AMPI, anggota di AMPI yang bergabung di AMPI tapi tidak bergabung di Partai Golkar. Oke. Saya menghargai ini mereka, menghargai hak mereka gitu ya, Hak untuk mereka, tidak ya. berpolitik. Tapi kan di luar berpolitik ada hal lain yang bisa kita kembangkan di kepemudaan. Betul. Makanya AMPI itu ya udah sesuka pemuda aja mau bikin apa. Bener, cocok emang. Pemuda Politik lagi- salah satunya lah. Politik salah satunya, tidak bisa Iya. dipungkiri lah. Lagian sebenarnya nggak bisa juga sih politik jadi buta banget ya, anak pemuda Iya. buta banget sama politik kan sebenarnya nggak. Ya kalau dipisahkan banget dari kehidupan sehari-hari juga menurut saya kurang bagus juga. Benar. Gitu kan. Minimalnya harus ada pengetahuan sedikit lah politik. Benar. Mau mengikuti atau tidak terserah gitu kan. Cocok. Iya benar, biar nggak buta banget lah. Soalnya saya dulu sempet kayak gitu tuh, jadi benar-benar bingung tentang tentang politik. Padahal saya dulu basic kan ilmu ekonomi. Oh, ilmu ekonomi. Kan kalau di luar negeri ekonomi itu jurusannya political economy kan, Ya, berkaitan kan masih Ya. kan sama politik internasional, politik dalam negeri Ya. kan, dan ngaruh kepada ekonomi sebenarnya kan, kayak gitu. Nah, ngomongin ekonomi, kalau program-program yang tergambar di AMPI ada nggak sih Kang Uda? Kayak kemarin kan sempet ya kayak kita shock lah gitu masyarakat dengan pandemi, terus Ya. dihajar juga kemarin ya ada beberapa harga naik lah gitu kan, Ya. bahan-bahan pokok sembako gitu. Ya. Ada nggak sih di kegiatan ekonomi juga? nah kebetulan kan saya itu baru menjabat jadi ketua AMPI itu baru ya, Iya. baru di akhir tahun kemarin. Oh, tahun 2021 kemarin. ya. Jadi yang saya hadapi fenomena itu baru minyak. Minyak. Iya. Oh iya, kemarin yang lagi ramai itu ya. Iya, baru hanya itu aja, hanya kelangkaan minyak, Oke, baru oke. hanya mahalnya minyak gitu kan, baru itu aja sih yang dialami gitu. Ada gerakan sosial yang dilakukan dengan tanggapan minyak? Alhamdulillah ada. Ada ya? Alhamdulillah ada. Apa tuh kalau boleh tahu? Kita kemarin bagi-bagi minyak juga ke masyarakat. Oh. Kita bagi-bagi minyak gratis gitu kan. Memang jumlahnya tidak inilah gitu, tidak sebanyak yang dipikirkan, cuman itu bagian daripada kita membuktikan bahwa kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Betul. Dan kita juga kemarin ngecek harga di pasar lama. Oh. Pasar lama Serang sini. Jadi pengen tahu harganya nih. Pengen tahu harga, pengen tahu stok itu. Apalagi kemarin menjelang Lebaran. Saya ngecek kemarin di bulan puasa menjelang Lebaran itu apakah stok aman atau tidak gitu. Karena saya biasanya kan- sih sebenarnya cuma ngedampingin aja, cuman kan nguping gitu. Cuma ngedampingin ada Pak Wamendag di situ, Oh, ada Pak Pak Wagub, Jerry Pak Jerry Sambuaga ya. Terus ada Pak Wagub, saya di situ ngedampingin ikut nguping. Gitu. Dan hasilnya gimana? Dan hasilnya saya share ke teman-teman gitu. Saya share ke teman-teman, saya share ke masyarakat bahwa stok kita aman.
Stok kita aman ya. Dan terbukti sampai dengan Lebaran kemarin kita tidak mengalami kelangkaan. Oh, iya. Ya kalau harga mahal masih relatif. Relatif lah ya. Iya. Iya. Betul lah. Karena biasa sih emang pas lebaran biasanya kan naik, cuma setidaknya kalau stok aman kan pasti ngaruh ya. Iya. Harga Minimalnya minimal, itulah stok aman dulu lah. Gitu. Iya benar. Nah, yang menarik lagi di kemarin Audra itu pernah di Gemini, saya nyebutnya apa ya? Gemini atau Gemini clothing boleh sih. Oke. Nah. Itu apa sih agendanya tuh? Emang buat clothing aja atau ada agenda sosial juga? Sebenarnya Gemini clothing itu kita buat untuk teman-teman clothing yang ingin menjual produknya tapi yang belum laku. Oh, dampak pandemi. Ya, dampak pandemi. Oke. Kan kita baru bisa bikin ini mungkin dari 2020 kemarin ya. Betul. Baru bisa dibikin dari 2022. Iya, Sedangkan iya. mereka produksi itu dari 2020 kemarin, 2021 produksi sampai 2022 produksi gitu kan. Barang yang kemarin kan ada banyak yang nggak kejual. Sedangkan barang yang kemarin itu nggak kejual bukan berarti nggak berkualitas. I see. Tapi benar. karena dampak ekonomi, semua mengalami lah gitu. Daya beli masyarakat menurun waktu itu. Nah, makanya kita angkat kembali barang itu. Saya yakin dan teman-teman yang lain juga yakin bahwa barang itu bisa laku. Ya, alhamdulillah laku di luar target, di atas target. Nggak kepikiran. Iya. Saya juga nggak kepikiran bakal di atas target itu. Gitu. Penjualan semua di atas target. Iya. Tapi itu konkret loh. Saya apresiasi loh karena jarang yang mikirin sampai situ, maksud saya. Iya. Udah kayak gimana nasib teman-teman yang clothing kan Sebenarnya kan gambling juga ya. Maksudnya kita ngejual bukan barang baru gitu. Iya. Ini barang lama. Iya. Ya barang lama bukan berarti nggak berkualitas. Tidak berkualitas. Bukan berarti barang bekas gitu. Kan tetap barang baru tapi stok lama lah gitu, katalog lama gitu kan. Ya alhamdulillah. Karena di bidang clothing ya, kalau kita ngomongin clothing berarti kan ada peran atau bidang ekonomi kreatif juga kan ya, yang hadir di clothing, karena kan ada desainernya ya, ada banyak lah yang terlibat di sana. Ya. Nah, sepengetahuan saya itu kalau nggak salah 2020 atau 2021 ekonomi kreatif itu di Banten nyumbang lumayan besar ya, Kang ya. Lumayan besar. 4, berapa saya lupa. 4,8 tetap ya, saya lupa ya. Nah, datanya itu BPS ya. BPS ya udah ya, itu nyumbang ke PDB ya. Iya. Lumayan signifikan berarti kan nyumbangnya gitu. Lumayan, sangat lumayan. Makanya salah satu program AMPI itu di ekonomi kreatif. Fokusnya ya. Fokusnya itu di program AMPI itu kita mendorong ekonomi kreatif ya. Iya. Selain daripada 17 subsektor ekonomi kreatif, kita juga penunjang daripada ekonomi kreatif yaitu UMKM, kita juga support itu. Paham. Karena apalagi pemuda kan ya, pasti mainnya di ekonomi kreatif kan. Ada desainer, ada daber gitu kan. Itu contoh clothing tadi itu kan ada nilai-nilai ekonomi kreatif sebenarnya di sana. Walaupun mungkin disebutnya subsektor fashion kali ya. Fashion. Tapi di sana ada desain juga, ada banyak lah musiknya. Sangat terdampak. Oh iya. Kemarin ada acara musik juga di sana. Ada. Kita setiap hari itu ada musik di Gemini Clothing. Oh, di acara itu? Di acara itu ada. Terus selain itu agendanya apa lagi? Agendanya sosial sih. Kita bagi-bagi ke yatim, ke anak yatim. Itu alhamdulillah 250 anak yatim. Bahkan lebih gitu. Alhamdulillah ada target yang tercapai lebih. Kita lebihkan untuk anak yatim. Itu mereka bisa bebas milih baju sendiri konsep. Oke. Nah, balik lagi Audra. Tadi biasa, kesalahan teknis. Anak muda makan semaunya apa ya? Ya, harus begitu. Harus begitu memang. Nah, tadi Audra masih ngomongin Gemini Clothing ya? Iya. Gemini Clothing tadi ada apresiasi buat mereka yang udah bergerak di clothing. Ya. Untuk kita jual di sana, jadiin galeri di sana, ada musik. Ada agenda apa lagi tuh Audra selain itu? Kemarin itu ada kegiatan sosial juga. Kegiatan sosial kita bagikan baju ke 250 lebih anak yatim. Wow. Itu gimana? Jadi sistem pembagiannya itu bukan kita bagiin baju satu-satu, tapi mereka bebas milih. Oh. Mereka bisa belanja sendiri. Jadi mereka diundang sama kita. Mereka diundang sama kita. Ayo belanja. Belanja ya? Ya. Terus mereka milih. Terus dibayarin?
Ya itu kita yang handle gitu, kita sebagai panitia yang handle. Oh, keren banget ya. Jadi kan seakan-akan itu kan mau lebaran ya? Kalau nggak Kalau salah ya? lebaran. Jadi Mau biar mereka juga merasakan apa yang kita rasakan. Wih, iya bener kan. Selama ini kan biasanya dapat kalaupun baju atau ini bisa dikasih kan. Ini bukan saya yang milih, cuma tahu-tahu saya dapat kaos. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan dikasih yang agak gedean dikit nggak mau ya biasanya. Walaupun kemarin mereknya keren-keren ya di sana ya. Ya, merek Ada lokal Banten semua ya. Lokal Banten semua. Terus juga yang menarik di acara itu yang beda sama acara lain adalah ada e-sport. Benar nggak? Ada turnamen e-sport. Turnamen e-sport ya. Fun game sebenarnya. Fun game saja lah. Gitu. Ya apa ya? E-sport udah lama nggak ada event. Oh, terdampak juga berarti e-sport. Terdampak, sangat terdampak. Kan kebetulan saya juga punya tim e-sport. Oke. Punya tim e-sport, wah sangat terasa sekali lah gitu. Pada pengen tahu dong, tim e-sportnya apa nih? Namanya B320. B320, iya. Kayak nama ini ya, nama apa? Itu sebenarnya Identitas Banten. Identitas Banten ya? Iya, 320 kan dari Pandeglang. Bener. B320. B-nya Badak berarti Banten ya? Iya, Banten atau Badak boleh lah. Oh iya boleh. Tapi e-sport ini kalau yang udah pegang tadi B320 bener-bener tim buat kompetitor atau kayak edukator aja? Enggak, edukator aja. Ya, kita hanya edukasi kepada yang belum paham e-sport untuk paham e-sport. Apa itu e-sport? Apa bedanya main game dengan e-sport? Ini Gitu. nih menarik nih. Apa bedanya hanya sekedar main game dengan jadi atlet? Oh. Itu yang kita kasih edukasi terutama ke orang tua. Iya benar, karena penerimaannya kan Iya, orang tua main game mulu ini mulu gitu kan. Ya tapi kalau sebenarnya kalau diarahkan dengan jam yang teratur, dengan apa ya, dengan porsi yang sesuai, benar. bisa dididik untuk menjadi atlet dan itu bisa menghasilkan. Betul. Dan kalau udah jadi atlet diarahkan malah nanti jamnya lebih teratur ya. Iya. Jam latihannya segala macem, nggak cuma jadi konsumen ya. Iya, nggak cuma konsumen yang apa ya, tergila-gila atau edik ya sama game gitu, tapi terarah dan juga bisa berprestasi, bisa punya jenjang karir. Iya, bisa jenjang karir kan. Bahkan sempet di SEA Games apa di mana ya? Ada ininya kan? Ada masuk cabangnya ya? Ada masuk cabang dan apa ya? Kalau kita ngomonginnya materi luar biasa materi. Oh, gitu ya. Iya. Potensinya ke depan gimana sih? E-sport ini masih terbuka lebar? Kayaknya e-sport itu masih panjang dan belum bisa tergambar. Bisa tergambar kan ya? Kalau saya ngelihatnya nggak sevisioner itu, tapi masih panjang banget ya. Iya. Masih jauh banget itu. Iya. E-sport itu. Walaupun mungkin dinamikanya kalau gamenya mungkin bisa ganti ya. Game bisa ganti, tapi umur e-sport itu masih panjang dan kita nggak tahu sampai mana. Gitu. Sekarang kan ada virtual reality, reality gitu. Wah, kita nggak tahu sampai mana. Iya. Ada metaverse. Ada metaverse dan lain. Kita aja di Alala yang tadinya kayak agak anti sama game kan, karena sempat ada klien kita di Alala yang datang kecanduan game, banyak kasus Kang Udra, dan kita bingung. Kita sekolah public speaking tapi klien kita malah pengen menormalisasi anaknya yang kecanduan game. Itu kita kaget, tapi ternyata dari hasil eksperimen kita berhasil lah udah. Public speaking bisa menjadi salah satu wadah atau karantina mereka sebelum mereka dilepas bener-bener ke dunia nyata lagi. Karena selama ini kan kemarin udah kehajar pandemi 2 tahun. Ya. Ada game ya nggak tambah teratur aja kan. Benar. Kayak gitu. Memang kalau tidak terarahkan seperti itu. Makanya ada B320 hadir itu sebenarnya untuk itu. Untuk itu ya. Untuk itu kita ingin masyarakat tahu bahwa game itu nggak melulu negatif. Ya. Oke. Iya, kita awalnya juga jadi berubah pikiran nih bahwa kalau jadi atlet mah oke kok gitu, karena jamnya diatur segala macam, nggak bakal kecanduan lah ya gitu. Pokoknya atlet game itu saya ngelihatnya emang mereka lebih profesional, terus lebih seger, sehat. Malah mereka wajib berolahraga. Oh, wajib olahraga. Atlet itu wajib olahraga. Oh, dengerin guys. Karena untuk fokus. Oh iya dong. Untuk fokus. Untuk fokus itu wajib dia berolahraga. Apalagi kan gerakan tangan itu kan, jari segala macam juga kan. Melatih refleks. Melatih refleks. Betul. Ya itu perlu dilatih. Penting ya? Iya. Penting. Nanti minum dulu Audra. Iya kan, tadi habis
Ngobrol banyak. Tadi kita bahas tentang B320 tuh ya. Iya. Yang ternyata ala-ala juga jadi berubah pikiran nih, yang tadinya Iya. anti banget gitu kan. Karena kita pernah dapat klien yang kecanduan gadget sampai tangannya kinetiknya lumayan ya. Walaupun sekarang udah membaik, tapi sekarang kita nambah yakin bahwa sebenarnya teknologi itu kan kayak pisau atau kayak senjata gitu ya. Iya. Tergantung kita menggunakannya kayak gimana. Benar. Nah, ke depan B320 selain disebutnya apa ya? Pembinaan atau apa? Iya, pembinaan. Pembinaan ya. Iya, B320 itu pembinaan. Saya sih di mimpi saya Banten tuh pengen tahu gitu. Emang ada nggak sih atlet-atlet yang bagus atau klub yang bagus sehingga muncul kayak klub-klub yang sekarang udah keren gitu? Ada untuk atlet, ada beberapa yang bagus. Oke. Ada beberapa yang sudah di nasional bahkan internasional. Oh, ada ya? Ada. Banten ya? Banten ya? Di Banten ada. Itu ada yang udah di iya, nasional, iya. main di nasional, di internasional itu ada. Oke. Beberapa. Ah. Itu dengan sedikitnya tim pembinaan seperti kita. Bagaimana kalau lebih banyak kalau lebih banyak tim pembinaan? tim pembinaan? Dan alhamdulillahnya sih sekarang e-sport itu di Banten sudah menjadi cabur. Oh, udah jadi cabur? Iya, beban kita juga nggak terlalu berat. Iya, benar. Kita yang jadi support system daripada PBSI, namanya PBSI kan? PBSI, ya, SI Pengurus ya? Besar e-sport Indonesia. Oh, e-sport Indonesia, Iya, SI ya, SI. iya. Oke. Iya, apalagi kalau lebih banyak karena gini, semua orang mungkin bisa bikin klub untuk tanding, tapi nggak Iya. semua orang bisa bikin klub untuk pembinaan ya. Nah, makanya kita fokusnya di pembinaan, bukan untuk tanding. Bukan untuk tandingnya Iya, bukan ya. untuk tanding ke luar kota gitu atau mencetak tim profesional lah, bukan. Iya, Kita iya, fokusnya di pembinaan dan pencetakan atlet. Oh, berarti bermain di bibit-bibit yang ada bibit-bibit. nih, ya kan? Mencetak bibit-bibit. Betul. Itu aja fokusnya sih. Karena kasihan juga kan mereka yang biasanya udah punya potensi ya, Iya. potensi bagus karena nggak tahu gimana caranya, Iya. akhirnya kan jadi sia-sia ya, Iya. gitu. Atau nggak terlalu muncul lah, gitu. Iya. Mentok lah karirnya, Gitu. mentok lah. Gitu. Apalagi orang yang cuma hobi main game gak tahu e-sport, kita edukasi ternyata dia jago bisa jadi atlet kan. Keren di Banten ya kan, orang-orang nama bangga aja jadi orang Banten. Wih, atlet orang sih nah jadi ayah di Asian Games, Iya. keren ya kan. Cina kita Audrey ya. Audrey bisa bahasa Sunda nggak sih? Atau bisa. Bisa setik-setik Bisa. banyak. Kalau jasa nggak bisa. Ngerti, cuma Ngerti. nggak bisa ngomong. Oh malah iya bener sama kayak saya berarti. Cuman Sunda mah lancar. Namun Sunda melancarnya. Sunda lancar. Oh bisa Sunda. saya. Nah, kita udah bahas banyak nih. IPSI tadi, IPMI, terus Goro ya terus sebelumnya ya. Goro, Ampi. Terus juga di B320. B320. Nah ngomongin Ampi nih, ini kan sekarang yang Auda lagi pegang ya, Iya. di Banten ya. Iya. Apa sih yang Audra harapkan atau cita-citakan ke depan gitu loh dengan megang Ampi ini gitu loh? Kan Jawara ya tagline-nya ya? Ampi Banten Jawa. Ampi Banten Jawara. Iya, tagline-nya. Apa tuh mimpi yang pengen dicapai ke depan yang belum? Sebenarnya dengan tagline Ampi Banten Jawara itu, saya punya mimpi pemuda itu punya mental jawara. Jawara tuh kayak gimana tuh? Nah, punya mental jawara itu dalam artian bukan jawaraeun, bukan jagoanan gitu, bukan. Ya. Tapi mental juara. Mental juara. Mental juara. Ya. Jadi contohnya pandemi 2 tahun kemarin yang sangat berat lah buat semua, mau Berat, pemuda, mau orang tua, mau Iya. semua lah. Semua kalangan berat. Nah, gimana pemuda bisa mencari solusi di tengah seperti itu, di tengah kondisi seperti itu. Kedepan kan kita nggak tahu akan ada apa Betul. lagi. Saya makanya yang diperhatikan itu apa mentalnya. Kalau udah mental juara, dihantam apapun, dihantam pandemi, dihantam apapun, mereka akan terus maju, Bisa survive. bisa survive. Betul. Karena iya, anak muda sekarang itu kadang-kadang ini gampang umes. Nah, eta. Gitu. Mental sekarang yang harus dipunya itu berarti bisa penyesuaian diri. Iya, bisa penyesuaian diri, ya adaptif lah ya. Adaptif, Bisa betul. adaptif, inovatif, Inovatif, kreatif. Nyambung ya. Saya ulangin ya. Apa tadi? Adaptif, inovatif, dan kreatif. Eta, pemuda mah korek kudu kitu tah. Dari ya, ulah
baru apa-apa udah overthinking, Apalagi udah ngeluh. apalagi lu insecure Iya, ya kan. gitu. Oh cenah aing mah budak Banten geus teu bisa nanan urang mah gitu. Jangan. Ulah, jangan. Justru Banten banyak potensi, ya kita sebagai sumber daya manusianya harus menggali potensi. Bangga enggak sih ya jadi orang Banten? Sangat bangga. Apa yang bisa kita banggakan? Yang bisa kita banggakan dari Banten, sumber daya alamnya. Sumber daya alamnya menurut saya luar biasa, Iya, setuju. ya kan? Potensi wisata, potensi SDM-nya, potensi kreatifnya. Ya, apalagi saya melihat dari kacamata pemuda lah. Ya, benar. Kacamata pemuda mah belum terlalu luas ya, gitu. Jadi saya hanya bisa melihat sampai situ doang. Gitu. Apa yang kita rasain kan? Apa yang kita rasain aja gitu. Apalagi saya berkecimpungnya di dunia kreatif juga gitu. Iya. Wah, ini gila nih, banyak nih yang bisa yang bisa diangkat, Bisa diangkat di Banten gitu ya. ini. Makanya saya semakin bangga jadi orang Banten. Jadi orang Banten. Iya. Oke. Iya, saya juga jadi bangga. Budayanya juga kaya. Budayanya kaya banget Kaya Banten. banget. Bahkan peradabannya itu keren Iya, ya, peradabannya Banten itu ya. keren. Sebelum ada teknologi PDAM Ya, di Karangantu, di Kasemen itu udah ada. ada Ya. pangeran yang keren banget gitu guys. Dari sejarahnya juga udah sejarahnya juga luar dari biasa. awalnya udah dari zaman Sultan Agung Tirtayasa gitu Ya. kan sampai Maulana Nasib. Keren-keren pokoknya mah. Kalau kalian ulik mah gitu ke Banten. Tinggal gimana kita anak mudanya ngurusin nih. Nah, ke depan. nerusin. Iya kan? Kita ngurusin, kita melihara, kita nerusin. Bagus lagi nih kata-kata ini. Kita ngurusin, kita melihara, Kita nerusin. kita nerusin. Oh iya. Nerusin ya, yang Iya. baik mah harus terusin ya. Harus terus. Iya, benar. Seperti juga dua benda ini Audra di depan kita. Ya, Ini ada kaleng, ya. ada juga kris ya, QR code. QR code. Ini kan sebenarnya dua zaman yang berbeda, Ya. tapi dua halnya baik. Ya. Sebenarnya ya, ini kan adalah teman-teman di depan kita pengen bantu lembaga zakat di Banten, Ya. gitu ya. Kebetulan kali ini jatahnya dapat dari Enuker Lajisnu Banten, Audra. Jadi di depan kita ini ada kris atau QR code Indonesian Standard. Ya. Jadi buat yang zakat infak sodakoh, gitu kan, anak-anak muda sekarang kan biasanya kayak kemarin banjir tuh di Serang. iya. Pengen ngebantu kan, Iya. tapi mager pengen dari rumah gitu. Nah, ternyata Kuarima Audra bisa Ada tinggal QR code. QR code, tinggal scan aja lewat Iya. HP gitu. Tapi tidak meninggalkan kebaikan yang manual nih yang kayak gini Iya. yang dari dulu Iya. gitu. Nah, buat teman-teman berarti yang pengen zakat infak sedekah boleh nih salah satunya ke Enuker Lajisnu Banten atau websitenya juga ada Audra Oh, ada biasanya. di banten.nuker.id. Oke. Jadi yang pengen saya manual transfer aja lah boleh. Atau Instagramnya di Lajisnu Banten, di sana ada kris dan info-info lainnya. Kalau kalian pengen ikutan berkontribusi untuk Banten, nah gitu. Nah kemarin lumayan ya kita Serang kena Dampak banjir. dampak banjir ya. Ampi ikutan kemarin, Apa ikut? ikut di Sampai ikut turun ke Banten Lama. ke Banten Lama ya. Ke Banten Lama. Kebetulan yang terdampak salah satu yang paling parah Di sana emang ya? di kota Ada Serang. kota. Salah satu yang paling parah itu ada di sana yang rumahnya sampai ke bawah itu. Mm. Ya alhamdulillah sih, berkat bantuan teman-teman dari MP Banten kita bisa turun langsung ke sana. Jadi emang sih butuh kolaborasi yang banyak ya untuk Serang ini dan Banten lah mungkin Ya. secara umumnya ke depan. Memang banyak kekurangannya juga Ya. Banten, Serang, tapi patut untuk dibanggakan Ya. dan kita urusin bareng-bareng ya. Ya, Audra ya. insya Allah. Oke, Audra. Di akhir kita mah biasanya ditutup dengan nyanyi Ya. dan games Audra. Boleh. Berkenan Audra ya. Gamesnya namanya jawab cepet Audra. Oke. Jadi simple lah, Audra tinggal milih aja Ya. A atau B gitu. Boleh agak depanan saya nggak kelihatan. Ya, gamesnya jawab cepet. Boleh deh, saya ambil aja sini. Saya biar kelihatan. Nah, Audra tinggal jawab cepet aja Audra. A atau B gitu Oke. kan. Nanti boleh kasih alasannya. Ya. Kalau pengen ya. Ada 6, nanti ada bonusnya tiba-tiba dari saya, ada beberapa Ya. pertanyaan. Pertama, jawab cepet ya Audra ya. Seneng berkendara pakai mobil Jeep atau motor keren kayak gini? Mobil Jeep.
Mobil Jeep? Iya. Kenapa? Karena nggak bisa bawa motor. Serius ada? Iya. Oh ini yang harus kita bahas. Saya nggak bisa bawa motor. Oh gitu. Sepeda bisa. Lah. Sepeda bisa, motor nggak bisa. Mau matic, mau manual nggak bisa. Oh gitu. Iya. Karena nggak seimbang apa emang? Nggak tahu dari sana. Nggak tahu ya. Heeh. Iya. Ini Nggak ngulik juga. ini mah episode 2 nih harus kita bahas. Pantesan ini mobil ini kalau ada saya ngeliat di jalan gitu kan lagi ada acara Iya. pasti udah tuh ada gitu. Iya. Ini ciri khasnya nih mobil ini Ciri nih. khas mobil. Emang dari dulu ya seneng bawa mobil ini ya? Iya. Iya. Seneng ya? Ini mobil pertama. Oh, berarti historinya juga. Iya. Awalnya bentuknya nggak gini, ini udah dirombak-rombak gitu. Oh, udah berkali-kali di ini ya. Tapi sekarang jadi keren Ya, saya jadi mimpi kalau punya duit ala-ala kita nggak usah beli mobil ini, beli mobilnya Jeep ya kan. Jadi perawatan bisa di belakang sama tim Sama tim di belakang. sama tim belakang seru ya. Kadang gitu saya juga. Gitu. Seru-seru biasanya sama istri tercinta ya naik Iya. mobilnya. Keren banget. Iya. Kopi apa teh? Kopi. Kopi ya. Kopi. Nah, kenapa tuh lebih perlu kopi? Kafein lebih tinggi. Oh gitu. Kenapa butuh kafein lebih tinggi? Lihat dari segi fungsi aja sih. Oke. Stimulan otak aja. Iya. Cuma kalau saya mah tidak kopi tidak teh, karena setiap minum begitu langsung mules perut saya nggak tahu kenapa. Nggak cocok kafein. Iya. Kafein mungkin ya. Iya. Pantesan di sini ada alat itu ya. Iya. Itu kopi ya udah. Itu kopi. Alat kopi. Enak ya, Hiraminya bisa bikin kopi sendiri. Kita mah diseduh gini nih. Kuning atau biru dongker? Saya ngeliat dari jaket tuh. Kuning. Kuning ya. Oke. Pantai apa gunung? Pantai. Pantai. Nah, kenapa? Karena gunung saya nggak suka naik. Oke. Padahal ini mobilnya ini ya, saya kira ekspektasinya bakal gunung. Enggak. Gitu. Ya. Pantai. Tapi mobil ini juga asik kan kalau dibawa ke pantai kan? Asik juga. Tapi belum pernah sih. Oh belum pernah. Mobil di kota-kota aja ini. Oh iya. Belum pernah naik ke gunung juga. Tapi kalau mobil yang beneran ke itu nggak suka apa? Yang bener-bener ke enggak ya? Saya kurang suka memperibet diri sendiri. Sama seperti saya. Saya tidak suka naik gunung, bingung airnya gimana. Iya. Anak laki-laki atau perempuan? Wah, kalau itu nggak bisa jawab sedikasinya. Sedikasinya. Iya. Sedikasinya. Iya, karena bukan hak kita ya. Betul. Tapi apapun disyukuri ya. Apapun disyukuri, karena bukan hak kita kan. Iya. Tapi kalau laki-laki ekspektasinya mau berewokan lagi apa enggak? Terserah dia. Terserah dia. Laki-laki perempuan terserah. Oke. Dingin atau panas? Panas. Lah kok panas? Kenapa? Tergantung makanan atau cuaca. Kalau makanan? Panas. Panas ya? Iya. Karena dingin mah tengenanya tigis. Minuman ya situasional lah. Situasional. Ya. Kalau lagi santai-santai, Ya. ya Kalau cuaca panas. cuaca panas. Iya. Oke. Celana bahan ya, kain atau jeans? Jeans ya, kelihatan sekali. Jeans. Sebutkan apa disebutnya sabuk ya? Ya. Sabuk dengan motif yang Auder suka. Sabuk. Kurang ini nih pertanyaan kurang paham. Sabuk kan saya lihat tuh Auder tuh motifnya suka macam-macam tuh sabuknya tuh. Oh iya. Suka yang benar formal atau kayak merhatiin. namanya juga trainer ya. Iya. Suka yang motif atau yang enggak? Aduh, kalau sabuk itu kayak orang suka sama jam tangan. Iya. Kayak orang suka sama perhiasan lah. Perhiasan. Gitu. Tapi lebih ke sabuk kalau saya. Lebih ke sabuk Jam ya. tangan enggak, ini Jam tangan enggak ya. Tapi senangnya ada motifnya, ya sabuknya. Yang ada gambar-gambar gitu. Tergantung ya. Tergantung kondisional aja. Oh iya, betul. Sudah sesuai dengan jawaban ala-ala seharusnya ya. Situasional, betul. Situasional. Jaket atau jas? Jaket ya. Kenapa? Gak tahu kalau jas rasanya apa ya.
orang bener gitu. padahal setelah anak HIPMI biasanya pakai jas Pakai tuh. jas, Pakai ya. jas biasanya. Memang kalau waktu dulu acara HIPMI pakai jas, Pakai jas. bisa pakai jas. Iya. Cuman nggak pede gitu. Nah, saya lihat spanduk di depan di banyak itu tempat sekarang mah jaket udah pakai. Iya, jaket ya. Jaket ya? Jaket. Kelihatan lebih fresh sih, Iya, lebih iya. pemuda dan lebih cool aja gitu. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Wih. Makasih banget loh Audra. Siap. Kita udah dikasih waktu Ya. dikasih kesempatan untuk main ke sini ke rumah dan Siap. juga silaturahmi. Ya. Mudah-mudahan ala-ala ke depan dengan kelasnya yang baru sedikit Audra, Ya. kita baru ada kelas public speaking buat profesional, lalu juga ada perencanaan keuangan syariah Ya. gitu ya buat ibu-ibu muda atau bapak-bapak muda, juga ada kelas investasi saham. Ya. Oh, kayaknya kita bisa banyak kolaborasi nih ke depan gitu ya. Harus dong. Harus, amin. Kan kolaboratif. Kolaboratif. Era kolaboratif kan. Oh iyalah, kalau nggak kolaboratif mah nggak bisa bergerak bersama ya. Iya, itu. Tapi kalau dari sedikit gambaran Audra nih, kelas public speaking yang Audra pernah alami di Alala itu gimana tuh? Asik. Apa membosankan? Apa Asik. gimana? Asik ya? Kenapa Audra? Karena tidak merubah diri kita. Asik. Tetap menjadi diri kita, tapi mencari yang terbaik dari diri kita. Wih. Kayak gitu, ini ala ya. Alala. Alala apa sih? Alala itu adalah versi terbaik dirimu. Itu. Iya. Ya, itu. Sesuai dengan- ya, sesuai dengan tagline. Amin. Sesuai. Karena kita nggak mau ngubah A jadi B. Iya. Iya, kita cuma pengen nebelin yang Audra punya, gitu, Iya. yang teman-teman punya. Karena kayaknya nggak seru kalau kita ngerubah. Lebih baik kita cari versi terbaik diri kita. Wih, keren ya, Audra. luar biasa. Makasih loh Siap, promosi sama-sama. gratisnya. Kita doakan Audra mudah-mudahan terus sehat Amin. dengan ampinya, terus berkembang, terus bergerak Amin. ke depan. Istri sehat, bapak, Amin. keluarga semuanya mudah-mudahan Amin. sehat, diberikan jalan terbaik ya. Siap. Oke, Audra, kita pamit. Sampai ketemu lagi teman-teman di konten Seingat Saya. Kenapa Seingat Saya? Karena di setiap ingatan banyak harapan. Sampai ketemu lagi tamu ala-ala selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.